Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Seperti biasa, gue akan ngelanjutin pembahasan novel Tsukiga Michibiku, yaitu di chapter 204 sampai 210. Nah, didengarkan sampai akhir, karena di akhir pembahasan kali ini akan ada sedikit spoiler yang sangat menarik untuk kalian dengarkan, menurut gue sih. Nah, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, alangkah lebih baiknya untuk menonton video yang sebelumnya dulu biar tahu alur ceritanya. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel ini ke depannya. Nah, jangan lama-lama lagi, langsung kita gasken. あなた、クズの葉。何よその顔。好きに思えばいいさ。ほんと自分に嫌気がさす。 Di video sebelumnya sampai pada pembahasan yang dimana Makoto mewawancarai semua ras yang ingin masuk ke Asora, dan habis itu dia mau berangkat ke kerajaan Limia. Oke, gue lanjut. Perwakilan perusahaan Kuzunoha akan datang ke kerajaan Limia. Untuk perusahaan yang memiliki kantor pusat di negara asing, pergi ke Limia untuk mengucapkan salam relatif jarang. Dan bagi banyak kesatria dan bangsawan, itu adalah kejadian yang tidak mendapat banyak perhatian, atau setidaknya begitulah yang seharusnya. Mereka menganggapnya sebagai pedagang sederhana yang mencoba mendapatkan sisi baiknya. Pedagang yang memiliki toko di Limia meminta informasi tentang perusahaan Kuzunoha dari Rosegard, Western Guild, dan ada banyak bangsawan yang acuh tak acuh. Perusahaan Kuzunoha saat ini tidak memiliki niat untuk mendirikan di Limia, dan saat ini mereka hanya pergi karena keluarga kerajaan Limia menginginkannya. Mereka mendengar bahwa perusahaan Kuzunoha tidak memiliki rencana bisnis besar yang dipersiapkan. Paling-paling dalam hal pergerakan, sebagian dari orang-orang yang tertarik dengan informasi berpikir untuk membuat koneksi dengan perusahaan Kuzunoha selama mereka tinggal. Namun, bagi segelintir orang, hal ini memiliki arti yang besar. Dari sisi Limia, itu adalah Pangeran Joshua dan pahlawan Hibiki, dan ada juga keluarga Hopeless. Raja Limia juga memiliki kepentingan relatif di perusahaan Kuzunoha dan perwakilan Makoto. Di sisi perusahaan Kuzunoha, ada pengikut Makoto, Mio, yang memiliki sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya. Bagi mereka sudah jelas bahwa mereka akan bertemu dengan motif tersembunyi mereka sendiri, dan kemudian mereka tiba pada hari yang ditentukan. Makoto, Mio, dan lain mereka bertiga menuju ke Limia di pagi hari. Pada formasi teleportasi yang dikelola oleh Akademi, kelompok Makoto terlihat oleh anggota perusahaan Kuzunoha. Teleportasi ke perbatasan negara bagian Limia telah disiapkan, dan dari sana sebuah perjalanan kereta sedang menunggu mereka. Sedangkan untuk urusan Akademi, Makoto menyerahkannya kepada Shiki dan Tomoe. Lalu setelah berpamitan, mereka pun menuju tempat teleportasi di Akademi. Setelah mereka pergi, di sini Tomoe melihat Shiki yang sedang gelisah. Lalu Tomoe meminta waktu ke Shiki untuk mengobrol. Tomoe pun membawa Shiki ke tempat yang kosong yang sunyi tanpa ada seseorang pun. Lalu mereka pun mantap-mantap. Nggak gitu dong. Lalu Tomoe pun membuka obrolan. Dia bertanya ke Shiki apa yang terjadi dengan Shiki. Karena selama beberapa hari Shiki terlihat sangat gelisah. Dan pada saat perpisahan dengan Makoto pun dia tampak memikirkan sesuatu. Namun di sini Shiki membantahnya. Tapi Tomoe terus membuka obrolan dengan Shiki terus-menerus. Lalu sampai pada Tomoe ngomong yang dimana dia menanyakan ke Shiki dia ingin Makoto menjadi apa. Yaps, di sini alasan Shiki gelisah adalah karena dia terlalu terlibat dengan masalah siswa di Rosegard. Di video sebelumnya kan gue ada bahas yang dimana Shin, Shiki, dan Abelia mengobrol tentang perekrutan di perusahaan Kuzunoha. Makoto mengatakan kepada Shiki bahwa Abelia tidak ada spesialisasinya, jadi nggak dibutuhkan oleh perusahaan Kuzunoha. Namun saat itu Shiki menghiburnya dengan mengatakan kebalikan dari perkataan Makoto. Nah, atas dasar itulah Shiki merasa bertanggung jawab. Kenapa kok bisa bertanggung jawab? Nah, di sini Tomoe kan bisa melihat ingatan seseorang. Tomoe melihat di dalam Abelia semuanya berwarna pink, bukan anunya ya.
Jangan dibayangin. Yang kumaksud adalah pikirannya berwarna pink. Itu mengartikan kalau Abelia sangat bahagia dengan perkataan Shiki dan sangat berharap dengan Shiki. Nah, jadi itulah yang membuat Shiki bertanggung jawab. Tomoe mengatakan sebenarnya itu adalah bentuk pengkhianatan kepada Makoto karena telah menyampaikan hal yang berbeda dari ucapan Makoto. Tapi di sini Shiki menjelaskan kalau dia melakukan itu karena ingin membuat hubungan mereka baik-baik saja. Itu dilakukannya untuk Abelia dan Makoto. Obrolan mereka sebenarnya yang masih panjang di sini, tapi gue skip dan gue ambil intinya bahwa Shiki merasa gelisah atas perbuatan Makoto dan atas tindakan darinya. Namun Tomoe menenangkannya dan oke, obrolan pun langsung selesai. Nah, kita pindah scene ke Makoto dan yang lainnya. Mereka berada di dalam kereta dan sebentar lagi akan sampai di ibu kota Limia. Nah, setelah beberapa saat mereka pun langsung sampai. Pas mau turun dari kereta, Mio lah orang pertama yang turun. Semua mata tertuju padanya atas kecantikannya. Namun, ada satu orang yang gemetar hebat melihat Mio. Dia adalah pendeta Laurel, yaitu si Chia. Rencananya di sini Mio ingin balas dendam dengan Chia atas kejadian di Laurel kemarin. Cuman ya dia redam karena dia sudah berjanji dengan Tomoe dan Lime untuk tidak berbuat yang aneh-aneh. Tapi dia menatap Chia dengan wajah yang mengerikan. Chia pun makin bergetar. Melihat itu, Lime pun langsung panik. Dia takut kalau Mio akan melakukan tindakan yang berbahaya. Namun, Mio masih bisa menahannya. Nah, setelah semuanya turun, lalu turunlah orang terakhir, yaitu Makoto dari kereta. Namun pada saat Chia melihat Makoto, dia makin gemetar hebat dan langsung pingsan. Makoto pun panik karena dirinya pendeta itu jadi pingsan. Lime yang panik melihat Mio dan Makoto langsung melihat ke atas dan menepuk jidatnya. Dia berpikir bahwa hari yang keras bakal terjadi di Limia dan pesta perusahaan Kuzunoha akan tiba. Lalu Makoto dan yang lainnya dituntun ke tempat Raja Limia. Lalu setelah sampai mereka langsung berbicara dengan para bangsawan. Dan para bangsawan mengucapkan terima kasih kepada Makoto karena telah menyelamatkan mereka di Rosegard. Secara pribadi, Makoto sebenarnya dia ingin menemui pendeta yang pingsan. Namun, dia dilarang oleh para bangsawan. Lalu setelah selesai berbicara dengan para bangsawan, Makoto ingin menemui Joshua dan Lime dengan Mio menemui Hibiki. Di perjalanan menuju tempat Hibiki, Lime menanyakan kepada Mio apa yang dilakukannya terhadap Chia. Sampai-sampai Chia pingsan melihat mereka berdua. Namun Mio menjawabnya dengan senyum tipis. Dia bilang tidak menunjukkan apa-apa, tapi dia menjelaskan identitas ke Lime, identitas Mio sendiri. Nah, si Lime langsung keringat dingin. Dia menduga kalau Mio adalah seorang naga unggul sama seperti pemimpinnya si Tomoe. Ingat nggak pas pada saat Lime dengan Tomoe yang bertemu si Ruth? Nah, disitu kan untuk pertama kalinya Lime tahu bahwa Tomoe adalah seorang naga unggul. Lalu dia ketakutan dengan si Tomoe. Nah, begitu juga dengan keadaan yang sekarang ini. Lime ketakutan dengan Mio karena dia mengira Mio adalah seorang naga superior. Nah, Mio menjelaskan ke Lime kenapa pada saat Chia melihat Makoto dia langsung pingsan. Mereka masih mengira kalau Chia memiliki kekuatan yang bisa melihat identitas asli seseorang atau melihat aura seseorang. Nah, pada saat pandangan pertama dia melihat Mio, mungkin dia melihat laba-laba yang sangat mengerikan. Nah, lalu pada saat melihat Makoto, mungkin dia melihat pocong kali. Jadi sebenarnya Makoto memiliki aura yang tenang dan adem kalau ia tidak diusik. Jadi semacam kucing liar yang kalau tidak diganggu maka tidak akan berbahaya. Nah, Chia melihat itu dari Makoto, makanya dia pingsan. Mungkin dia juga melihat armor Makoto yang disembunyikan oleh Makoto. Mungkin aja ya. Nah, setelah memberi penjelasan seperti itu ke Lime, Mio pun langsung menanyakan posisi Hibiki ke Lime. Lime tahu posisi Hibiki dari katana yang diberikan oleh Makoto lewat Tomoe. Lime memberitahu lokasi Hibiki ada di kamar Chia, lalu mereka pun langsung pergi. Namun, Lime merasa akan ada sesuatu yang sangat menyeramkan yang terjadi. Lalu, pada saat tahu posisi Hibiki di mana, Mio pun langsung berteleportasi ke kamarnya tanpa mengetuk pintu ataupun assalamualaikum dulu. Langsung masuk aja gitu. Hibiki pun kaget dong. Lalu Hibiki pun menanyakan untuk apa mereka datang ke kamar Chia. Mio menjelaskan kalau dia menyampaikan kekhawatiran Makoto kepada Chia. Namun, Mio mengatakannya dengan senyum yang sinis.
tapi Hibiki masih panik. Mio berkata lagi bahwa dia sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya dilihat oleh Chia ketika Mio dan Makoto datang. Hibiki pun tidak bisa menjawabnya. Mio juga memberitahu kalau Makoto akan pergi ke danau. Jadi Mio pun punya permintaan kalau Hibiki bisa menemani Makoto ketika bepergian. Namun awalnya Hibiki menolak karena suatu alasan, namun dipaksa terus oleh si Mio. Di sini sebenarnya Mio sangat membenci cewek yang dekat dengan Makoto. Tapi kali ini berbeda, Mio merencanakan sesuatu, Hibiki pun menyetujuinya. Setelah itu, Mio dan lain pun berniat meninggalkan Hibiki. Namun sebelum itu, Mio masih mengingatkan ke Hibiki, jikalau Chia bangun, maka tanyakanlah apa yang Chia lihat ketika melihat Mio dan Makoto. Dan kemudian mereka pun pergi. Lalu kita akan berpindah scene ke Makoto. Dia bertemu dengan Pangeran Joshua. Di sini, Joshua membahas Makoto. Dia mendapat info dari Hibiki bahwa Makoto adalah orang yang datang dari tempat yang sama dengan Hibiki. Lalu, Joshua minta penjelasan dari Makoto. Namun Makoto hanya menjelaskan sedikit saja, karena dia juga mengira bahwa Hibiki tidak tahu banyak hal tentang Makoto. Jadi yang diceritakannya ke Joshua juga tidak banyak pastinya. Nah, setelah pembicaraan itu, Joshua juga meminta ke Makoto agar tidak membocorkan rahasianya kepada siapapun. Nah, kalian tahu kan rahasia si Joshua? Kalau yang ngikutin videoku pasti akan tahu. Setelah obrolan mereka selesai, mereka pun langsung minum-minum. Lalu keesokan harinya, Makoto dan Hibiki akan pergi. Mengingat Mio akan tinggal, Makoto pun langsung merasa khawatir, karena dia juga mengkhawatirkan keadaan Chia yang belum bangun juga. Tapi Makoto menyerahkan hal itu kepada Lime dan Mio. Lalu Hibiki pun memanggil Makoto untuk segera berangkat. Dan Makoto pun langsung pamit ke Mio dan si Lime. Danau Meris dan tanah sekitarnya adalah area khusus yang dikelola oleh Limia Kingdom. Ada sejumlah kedok, tetapi pada dasarnya itu sama dengan Great Tunia Empire. Tempat di mana mereka akan membuat kontrak dengan naga dan keluarga kerajaan sebagai pelindung. Berbeda dari Empire, kontrak adalah sesuatu dari masa lalu yang panjang dan sudah mulai memudar dari ingatan banyak orang di Limia. Dan sekarang hanya keluarga kerajaan dan bangsawan dengan otoritas yang tahu detailnya. Saat ini pengetahuan umum tentang Danau Meris bukanlah wilayah naga unggul, tetapi itu adalah tempat pelatihan Limia dengan tingkat bahaya tertinggi. Misumi Makoto dan Otonashi Hibiki sedang menunggangi kuda mereka dan masuk melalui gerbang timur terdekat. Dan mereka berjalan melewati permukaan bumi yang dibuat dari tangga orang lain. Di Danau Meris ada hutan, padang rumput, dan sejumlah bukit. Dan semua itu sama seperti taman nasional. Di dalam perjalanan mereka banyak bertemu Mamono, tapi Hibiki memotong semuanya. Hibiki di sini penasaran dengan apa yang dibawa oleh Makoto. Dia pun menanyakannya ke Makoto, tapi Makoto tidak memberitahunya. Makoto berniat memberitahunya pas sudah sampai di lokasi. Setelah sekian lama dalam perjalanan menuju danau, akhirnya mereka pun tiba di danau. Kemudian scene pun berpindah. Di sisi lain, setelah sekian lama tertidur, akhirnya pendeta Chia pun bangun. Setelah dia bangun, dia masih syok dengan apa yang dia lihat. Dia melihat Mio sebagai laba-laba hitam raksasa. Pas pada saat Mio keluar dari kereta, mata iblis milik Chia langsung bisa melihat esensi aslinya. Dia berteriak karena laba-labanya sangat besar dan tersenyum ke Chia. Lalu pada saat melihat Makoto, pada awalnya dia menatap Makoto tanpa menggunakan mata iblisnya. Jadi hasil yang diperoleh adalah seseorang dengan kekuatan yang lemah daripada Lime dan Mio. Tapi berbeda ketika dia menggunakan mata iblisnya. Dia melihat di tangan kiri Makoto ada busur yang sangat besar. Dan di tangan kanannya dia melihat ada 3 rantai. Yang satunya ke laba-laba itu. Dan 2 rantai lainnya memanjang. Nah, itu adalah rantai perbudakan atau kontrak. Rantai itu milik Mio, Tomoe, dan Shiki. Sepanjang hidup Chia itu adalah pertama kalinya terjadi. Jadi, dia memutuskan kalau dia bertemu dengan Makoto dan bawahannya dia tidak akan bisa tenang kalau menatapnya. Lalu scene pun berpindah lagi ke Makoto dan Hibiki. Mereka telah sampai di lokasi. Tempat itu adalah wilayah naga unggul dengan sebutan air terjun. Hibiki belum pernah sama sekali melihat naga unggul, tapi dia meyakini bahwa naga itulah yang mempertahankan kendali terhadap Danau Meris dan sekitarnya.
Nah, setelah itu Makoto menunjuk ke suatu tempat. Dia pun meminta Hibiki untuk menemaninya. Namun sebelum itu ada Mamono yang sangat kuat mendekat ke mereka. Mamono itu berbentuk slime atau gel. Namun Mamono itu tidak memiliki niat bermusuhan. Lalu Makoto pun memberi salam dengan Mamono itu. Dia memberitahu ke Mamono dia adalah Raido. Nah, si Mamono ini sebenarnya sudah dapat kabar jikalau ada orang yang bernama Raido, maka ikutilah dia dan lakukanlah apa saja yang disuruhnya. Hibiki yang melihat itu pun bingung. Kayaknya ya di sini Makoto menggunakan sihir yang bisa berbicara ke semua makhluk. Sama seperti di awal anime, pas diberi kekuatan oleh Dewi itu, dia kan cuman bisa berbicara dengan yang bukan manusia. Setelah memberitahu Mamono itu, mereka pun meminta bantuan penjagaan dari Mamono itu. Lalu Makoto mengeluarkan telur dari tasnya. Hibiki kaget ketika melihat telur yang belum pernah dilihatnya. Dia penasaran dengan telur itu. Dia pun bertanya kepada Makoto telur apa itu. Makoto memberitahunya bahwa itu adalah telur naga air terjun. Hibiki yang mendengar itu makin terkejut. Nah, di belakang mereka kan ada Mamono tuh. Mamono itu langsung berubah seperti palu dan langsung menghentam si telur, tapi tidak sampai hancur. Melihat itu Makoto dan Hibiki tercengang melihatnya. Dan tiba-tiba suatu suara keluar dari telur itu. Dan ternyata Mamono itu membantu untuk proses penetasan telurnya. Nah, setelah cangkang itu retak perlahan, anak naga itu pun keluar dari retakan tersebut. Setelah naga dengan tenang keluar dari cangkangnya, naga itu mulai menggambar sesuatu di udara dengan kaki kecilnya. Hanya dalam beberapa saat setelah menetas, naga itu sudah mampu melakukan sihir. Dan naga itu juga langsung berbicara. Naga itu mengatakan ke Makoto, begini bunyinya. Kamu telah melindungi tempat ini dengan baik saat aku tidak ada. Sepertinya aku harus menambah jumlah kalian di masa depan. Begitulah yang dikatakan naga itu kepada Makoto. Nah, Mamono yang berada di situ adalah gel atau bisa disebut slime. Nah, Mamono itu bergetar dengan kuat. Dan di tubuhnya yang transparan banyak gelembung yang muncul. Dan kemudian naga itu menghadap ke Makoto dan Hibiki. Di sini Makoto sih santuy ya, karena dia telah melihat beberapa naga unggul. Nah, beda dengan Hibiki. Di sini dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian naga itu pun mengucapkan terima kasih ke Makoto karena dia telah mengantarnya ke Danau Meris. Naga itu juga ingin menemani Makoto dan Hibiki untuk sedikit lama. Naga itu juga berterima kasih kepada Hibiki karena telah mengantar Makoto dan mengawal Makoto ke danau itu. Naga itu juga mengundang mereka untuk pergi ke kediamannya. Lalu naga itu pun menatap gel itu seketika. Slime itu pun langsung mengerti apa yang harus dilakukannya. Dan dia pun membuka mulutnya dengan besar dan langsung membungkus naga. Makoto dan Hibiki ia langsung menyelam ke danau. Scene kemudian berpindah lagi ke ibu kota Asuta. Ibu kota Asuta yang hancur karena serangan para iblis ingin memulai rekonstruksinya. Di sana ada Mio, Lime, dan Pangeran Joshua. Mereka berkeliling melihat bangunan-bangunan yang tidak layak yang harus dihancurkan. Mio bertanya ke Joshua berapa waktu yang diperlukan untuk menghancurkan puing-puing yang tidak berguna. Joshua menjawab memakan waktu berbulan-bulan. Lalu tiba-tiba Mio mengeluarkan kipasnya dan mengarahkannya ke puing tersebut. Seketika puing itu langsung menjadi lahan kosong yang siap untuk direkonstruksi. Melihat itu pangeran pun tercengang. Pangeran langsung berpikir bahwa yang dilakukan Mio tadi sangatlah membantu para pekerja. Karena untuk ukuran puing-puing yang dihancurkan oleh Mio tersebut bisa memakan waktu 2 bulan untuk membuatnya menjadi lahan kosong. Tapi di sini Mio dengan sekali libas saja. Melihat itu pangeran pun langsung takjub. Dan dia meminta bantuan lagi ke Mio untuk mengatasi di tempat lain. Mio pun dengan sombongnya mengatakan bahwa dia siap dengan syarat pangeran harus melihat kekuatan Mio dan harus mengingatnya. Scene pun berpindah lagi ke Makoto dan Hibiki. Makoto dan Hibiki berada di pulau yang mengapung di tengah Danau Meris. Di tempat itu ada sebuah kuil raksasa yang tampak seperti kuil Yunani kuno. Itu membuatnya keduanya merasa bahwa bukanlah tempat di mana orang tinggal. Karena tampilan luar dan interiornya sangat rusak untuk disebut sebagai hunian. Hibiki pun meyakini bahwa telah terjadi pertempuran berskala besar di tempat itu. Tempat tinggal naga superior Waterfall berada di sebuah pulau di tengah Danau Meris.
Namun, di Danau Meris tempat Makoto dan Hibiki, beberapa tidak memiliki pulau di tengahnya. Saat ini mereka berada di ruang Danau Meris yang dibuat oleh waterfall atau air terjun. Walaupun pemanfaatannya sangat berbeda dari Tomoe, tapi naga air terjun adalah naga yang memiliki ruang juga. Makoto pun mempertanyakan maksud dari ruang yang diciptakan oleh air terjun itu. Karena Makoto membandingkan ruang yang diciptakan oleh kemampuan Tomoe, yaitu Asora, dengan ruang yang diciptakan waterfall itu. Hibiki juga berpikir jika dia bisa menggunakan elemen air secara praktis untuk menciptakan ruang terpisah yang bisa dia gunakan sebagai penyimpanan. Naga waterfall pun menjelaskan bahwa kuil itu memiliki karakteristik khusus dari airnya, dan itu dikombinasikan dengan kekuatan Danau Meris, dan dalam sihir, air memang salah satu elemen yang paling dekat dengan menciptakan ruang. Tapi dalam hal pemanfaatannya sebagai ruang penyimpanan hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang berspesialisasi dalam ilusi. Makoto pun menggunakan sakainya dan mencoba memahami ruang itu. Dari informasi yang dikumpulkannya, dia mengetahui bahwa tempat itulah yang terhubung ke Danau Meris yang asli, dan itu berbeda dari Asora yang dapat digunakan untuk isolasi total jika mereka mau. Naga waterfall pun mempersilahkan mereka masuk untuk berbicara. Lalu mereka pun tiba di sebuah halaman. Makoto dan Hibiki pun menempati tempat duduk mereka, dan waterfall mengambil tempat duduk yang dibuat untuk dirinya sendiri. Gel pun dengan terampil mengambil panci dan menyajikan teh untuk Makoto dan Hibiki. Gel atau slime adalah orang yang mengurus kebutuhan sehari-hari waterfall. Selain waterfall ingin bicara dengan Makoto, dia juga ingin bicara dengan Hibiki. Waterfall pun memulai pembicaraan mereka dengan berterima kasih kepada Makoto karena telah membantu mengatasi masalahnya. Makoto pun mengatakan bahwa yang seharusnya mendapatkan ucapan itu adalah groan. Sebagai naga superior, Waterfall berniat untuk memberi Makoto hadiah sebuah buku ajaib untuknya. Mendengar kata buku ajaib, Hibiki langsung memperkuat kewaspadaannya. Karena Hibiki mengerti betapa berbahayanya jika seseorang seperti Makoto mendapatkan sihir yang kuat. Waterfall pun mengarahkan Makoto ke tempat pemandu yang akan memandunya menuju ke tempat buku itu berada. Sementara dia berbicara dengan Hibiki. Makoto pun berdiri dari tempat duduknya dan menuju tempat yang ditunjukkan oleh Waterfall. Hibiki tahu bahwa Waterfall sengaja menyuruh Makoto pergi sebelum memulai pembicaraan dengannya. Jadi Hibiki pun menanyakan alasannya. Waterfall pun menjelaskan alasannya karena dia memiliki sebuah permintaan kepada Hibiki. Waterfall meminta Hibiki untuk mencegah Makoto tumbuh lebih dari dia yang sekarang. Karena Waterfall menilai bahwa Makoto sudah menjadi sebuah ancaman bagi semua keberadaan yang hidup di dunia itu. Waterfall melihat sifat abnormal Makoto yang berisiko akan melakukan kerusakan demi mencapai tujuannya. Pada saat Waterfall dikalahkan oleh Sofia dan diserap sementara ke dalam tubuhnya sendiri, dia bisa menyaksikan dua pertarungan Makoto melawan Sofia, dan di dalam telur, dia bisa belajar banyak melalui analisis root. Sudah lama sejak Waterfall jatuh ke dalam amarah yang ditahannya, itu sebabnya Waterfall bersyukur atas kesempatan tak terduga bahwa Hibiki telah datang ke Danau Meris. Jadi, dia memutuskan untuk melepaskan semuanya. Hibiki pun menyimpulkan bahwa sifat abnormal Makoto bangkit setelah dia datang ke dunia itu. Dengan kata lain, dia adalah orang yang akan lebih baik jika dia tidak datang. Berdasarkan informasi dari kepala naga superior yang memiliki hubungan dengan Dewi, Makoto adalah satu-satunya orang yang memiliki koneksi ke dunia itu, sehingga kedatangannya bersifat mutlak. Berbeda dengan Hibiki dan Tomoki, kedatangan mereka ke dunia itu terjadi atas persetujuan mereka sendiri setelah mendengar situasi dari Dewi. Itulah sebabnya Waterfall menyuruh Hibiki untuk menjauhkan Makoto dari peperangan. Kemudian, Hibiki pun menanyakan apakah ada alternatif solusi untuk masalah itu jika situasinya berubah. Waterfall pun menjelaskan, jika memang situasinya memburuk, maka dia masih punya solusi terbaik yang mungkin tidak disetujui oleh para pengikut Makoto. Itu adalah teknik untuk ritual mengingat. Namun, itu adalah solusi yang hampir tidak mungkin dilakukan. Ritual mengingat adalah metode untuk mengembalikan Makoto ke Jepang. Waterfall berpikir itu adalah metode yang akan berfungsi sebagai isolasi yang sempurna. Namun untuk menyelesaikan ritual itu dibutuhkan sekitar 1000 nyawa, di mana 1000 orang itu harus melakukan pengorbanan dengan sukarela. Tapi Hibiki berpikir bahwa itu adalah jumlah pengorbanan yang sedikit dibandingkan dengan bahaya yang mungkin Makoto timbulkan di masa depan.
Tapi yang menjadi kendalanya adalah Mio dan Tomoe. Mereka tidak mungkin menyetujui ritual penarikan kembali bahkan jika seluruh penduduk dunia itu menyetujuinya. Karena Tomoe dan Mio tidak akan bisa pergi ke dunia yang sama dengan Makoto. Waterfall telah mengetahui bahwa Makoto telah memiliki kekuatan untuk mengalahkan sang dewi. Namun, Hibiki tidak bisa dengan mudah menerima pendapat itu sehingga dia hanya menganggapnya sebagai salah satu pendapat Waterfall tentang Makoto. Karena tubuh Waterfall dalam keadaan lemah, dia tidak bisa memberikan perlindungan surgawi atau membuat perjanjian kepada Hibiki. Tapi dia berjanji untuk bekerja sama dengan Hibiki dan menyerahkan nasib dunia itu di tangan Hibiki. Waterfall juga mengatakan bahwa Makoto memiliki hubungan dengan ras iblis. Waterfall berpesan kepada Hibiki untuk mendengarkan apa yang pendeta katakan dan menyarankannya untuk mencoba bertarung dengan Makoto agar Hibiki mengerti apa yang ditakutkannya. Hibiki pun mengerti dan berusaha untuk memikul beban yang ditimpakan kepadanya. Hibiki pun berdiri dan menuju perpustakaan tempat Makoto pergi. Dan Waterfall pun naik di bahu Hibiki dan menunjukkan keinginannya untuk menemani. Dengan mengendarai naga raksasa, Hibiki dan Makoto pun kembali ke ibu kota yang disambut dengan tepuk tangan meriah. Setelah menyelesaikan pengiriman telur, Makoto memperoleh beberapa buku sihir yang berguna dari Waterfall. Pada saat Hibiki dan Waterfall menyelesaikan pembicaraan mereka dan datang untuk mencarinya, Makoto sedang serius membaca buku-buku sihir dengan format teleportasi dari dunia ke dunia yang membuatnya bingung. Setelah mereka berpisah, Makoto pun melakukan pertemuan dengan Mio dan Lime, sedangkan Hibiki melakukan pertemuan darurat dengan Raja Limia, Pangeran Joshua, dan para pembantu dekat raja. Dalam suasana tegang, Hibiki menjelaskan tentang Waterfall. Dia menjelaskan tentang pembicaraannya bersama Waterfall. Selain itu, Joshua berbicara tentang bantuan rekonstruksi dari perusahaan Kuzunoha yang membuat Hibiki menghela nafasnya beberapa kali. Di sisi lain, Makoto memuji Mio karena membantu dalam rekonstruksi dan berterima kasih kepada Lime. Dia berbicara tentang bagaimana dia sudah selesai mengirimkan telur dan menunjukkan kepada Mio buku-buku ajaib yang diberikan Waterfall kepadanya. Hibiki pun pergi menemui Chia yang sudah bangun. Pada hari itu, perusahaan Kuzunoha, keluarga kerajaan, dan parti pahlawan akan berpartisipasi dalam acara makan malam. Hibiki telah menyuruh Chia menggunakan mata pikiran untuk memeriksa Makoto dan para pengikutnya. Chia mengatakan bahwa Mio adalah laba-laba hitam yang berada di bawah kendali Makoto, sehingga Chia menyarankan Hibiki untuk tidak terlibat atau bergaul dengan perusahaan Kuzunoha. Kemudian, Chia pun menjelaskan gambar yang dilihatnya. Itu adalah gambar berbentuk manusia putih halus yang memiliki sedikit retakan di dalamnya. Hibiki pun menyimpulkan bahwa sosok putih itu sudah mulai berantakan dan dia mengerti bahwa itu adalah gambar yang sangat berbahaya. Chia melihat Makoto memiliki 3 rantai kendali. Itu artinya dia masih memiliki 2 orang lagi selain Mio. Hibiki pun sudah memiliki gambaran tentang siapa mereka. Setelah makan malam selesai, Hibiki berencana akan mengadakan pertarungan dengan Makoto. Mendengar itu, Chia pun menentangnya. Namun setelah Hibiki meyakinkan, Chia pun mengizinkannya. 2 jam setelah menyelesaikan makan malam tanpa insiden apapun, Makoto dan Hibiki akan berhadapan di tempat para kesatria berlatih yang terletak di belakang kastil. Karena tempatnya sangat jauh, jadi hanya sedikit penonton yang hadir. Mereka adalah parti pahlawan, Raja Limia, Pangeran Joshua, dan sejumlah bangsawan, serta Mio dan Lime dari perusahaan Kuzunoha. Jarak pun diambil antara keduanya. Ketegangan di tempat itu pun segera meningkat dalam sekejap. Hibiki pun memanggil tanduk dari sabuk peraknya dan segera mengaktifkan peralatan seriusnya. Tanduk dan sabuk perak yang bersinar kuat bersembunyi di area kecil tubuh Hibiki dan melindunginya. Medan pertahanan tak kasat mata yang diciptakan oleh harta suci memberikan ketahanan tinggi pada Hibiki. Pada saat yang sama, kecepatannya dipoles sehingga kecepatan pedang yang dihunuskannya pun bertambah. Makoto pun mengambil busurnya ke tangannya, mengaktifkan magic armornya dan memeriksa pergerakan Hibiki. Setelah dia mencapai penciptaan di wilayah ras iblis, Makoto sedikit memperhatikan sesuatu tentang citranya sendiri. Makoto akan mencoba dan mengujinya dengan Hibiki. Dengan memegang pedang di satu tangannya, Hibiki mengayunkan pedangnya ke arah Makoto. Gelombang pedang pun berubah warna dengan samar dan meluncur ke arah Makoto. Kemudian, itu diblokir oleh magic armor Makoto dan menghilang.
Namun karena benturan dan debu, bidang pandang Makoto pun terhalang. Lalu Makoto mengangkat busurnya dan mengambil anak panah dengan tangan kanannya. Tanpa kuda-kuda, Makoto menunggu langkah Hibiki selanjutnya. Serangan pun terus menghantam Magic Armor Makoto dari belakang, kiri, kanan, dan kanan lagi. Makoto berada dalam kondisi di mana bidang penglihatannya belum pulih dan terkena serangan terus-menerus dari Hibiki. Tapi, semua serangannya dihentikan oleh Magic Armor yang tidak bisa mencapai Makoto. Tepat di depan Makoto ada Hibiki. Dengan tubuhnya sedikit membungkuk, dia menebas Makoto tanpa ragu-ragu. Serangan itu pun memotong Magic Armor yang tak terlihat. Diberkahi dengan kekuatan sihir dan menghitung kecepatannya, itu adalah serangan yang tidak bisa diikuti oleh Makoto dengan matanya. Tapi, serangan Hibiki berikutnya telah dihancurkan sebelum diaktifkan. Makoto pun mereformasi lengan armor ajaib dan membiarkannya menjadi kekuatan mentah. Lalu, dia memukulnya ke tanah dan menahannya begitu saja. Gerakan Hibiki pun langsung berhenti. Meski begitu, dia belum melepaskan pedangnya. Lalu tiba-tiba, Magic Armor Makoto pun pecah lagi. Lengan Magic Armor yang menahan Hibiki telah tertusuk sesuatu yang membuat komposisi lengannya hancur. Sambil dikejutkan oleh serangan kuat yang tidak diketahuinya dari Hibiki, Makoto akhirnya bisa menangkap sosok Hibiki di matanya. Menempatkan panah, Makoto berkonsentrasi pada Hibiki yang ada di sana dan menyesuaikan bidikannya pada Hibiki. Namun, sosok Hibiki telah menghilang. Tanpa mempedulikan keberadaan debu, Makoto tidak mencoba mengikuti jejaknya sama sekali. Kecepatan Sophia dan kecepatan Hibiki sangat berbeda. Hibiki memadukan gerakan dan tipuan nyata dan memanfaatkan mata dan indera orang-orang untuk membuat pihak lain melihatnya dalam kecepatan yang lebih cepat dari biasanya, sehingga Makoto tidak dapat melihatnya sama sekali. Lalu, Makoto memejamkan matanya dan sosok Hibiki yang menghilang pun muncul di kepalanya. Kemudian, Makoto pun melepaskan panahnya. Makoto yang membuka matanya merasa bahwa Magic Armor miliknya telah hancur. Serangan Hibiki meningkat tajam dan Makoto merasa kekuatan serangannya semakin meningkat. Tanpa Magic Armornya, Makoto menggunakan sakainya untuk mencari lokasi Hibiki. Di tempat itu ada Hibiki yang tertusuk anak panah di bahu kanannya. Dia telah menghentikan gerakannya karena sakit sehingga Makoto dapat menemukan lokasinya. Dan kemudian Hibiki mengambil pedangnya lagi dengan tangan kirinya dan dengan paksa dia melepaskan gelombang pedang kartu trufnya. Gelombang serangan pun berputar dan maju menembus Makoto. Dengan menggunakan armor di tangan kanannya yang bebas, Makoto pun memutuskan untuk melakukan serangan menusuk. Tangan kanannya yang diletakkan di depan pun membuat kontak dengan gelombang pedang yang terbungkus kekuatan sihir Hibiki dan mencoba menggeser lintasannya dengan paksa. Serangan yang bergeser pun menusuk tanah dan mengeluarkan suara yang menggelegar. Dan setelah itu, Makoto pun melambaikan tangannya seolah kesakitan dan menyerah. Dari tangannya itu, darah merah pun mengalir. Hibiki pun mengaku bahwa dia juga tidak bisa melanjutkan pertarungan, sehingga mereka memutuskan hasilnya seri. Hibiki pun mengeluarkan panah yang tertusuk di bahunya, dan cahaya penyembuhan pun langsung datang. Hibiki tahu bahwa Makoto sama sekali tidak bergerak saat melawannya, sehingga dia mengerti bahwa itu adalah kekalahannya. Dengan rasa kesal oleh Makoto yang terlihat seperti berencana untuk kalah sejak awal, Hibiki pun menyatakan seri. Sambil menahan perasaan pahit di dalam dirinya, Hibiki pun mengakhiri pertandingannya dengan Makoto. Pada akhirnya, hari yang panjang di kerajaan Limia pun telah selesai. Mio pun menemui Hibiki dan menanyakan keadaannya. Tujuannya ke sana adalah untuk memperingatkan Hibiki agar berhenti menyelidiki Makoto dan perusahaan Kuzunoha melalui bayang-bayang. Mio sudah tahu Hibiki telah menyembunyikan sesuatu darinya. Setelah pertarungan Hibiki dan Makoto, Mio pun meminta pendapat Hibiki tentang apa sebenarnya Makoto itu. Hibiki pun mengatakan bahwa Makoto adalah iblis itu sendiri dan juga pria kulit putih yang menyelamatkannya ketika di Limia. Mendengar itu, Mio pun tersenyum dengan puas. Dengan itu, Mio ingin Hibiki menunjukkan sikap yang sesuai kepada penyelamatnya. Dari semua yang telah Makoto lakukan, Mio ingin Hibiki mengerti dengan baik bahwa Makoto tidak menginginkan perang. Alasan Makoto menyelamatkan mereka berdua hanya karena mereka adalah orang-orang dari dunia yang sama dengannya. Maka dari itu, Mio hanya ingin memberitahu Hibiki untuk menghentikan segala jenis tindakan yang mengganggu perusahaan Kuzunoha. Karena Makoto hanya ingin membawa kebaikan bagi orang-orang. Lalu Hibiki mempertanyakan tujuan Makoto yang sebenarnya. Karena sebagai seorang pedagang, mengapa
mengapa Makoto meningkatkan kemampuan bertarungnya sampai ke tingkat itu, sehingga memperoleh kekuatan abnormal yang berbeda dari mereka. Mio pun menjelaskan bahwa Makoto terlempar ke perbatasan dunia itu adalah hasil yang dibawa oleh kebutuhan. Namun untuk saat ini, Hibiki masih belum bisa menentukan tentang bagaimana dia akan berinteraksi dengan perusahaan Kuzunoha dan Makoto. Dia berpikir masih ada waktu untuk belajar banyak tentang Makoto. Karena Mio tahu Hibiki telah mengetahuinya, jadi Mio pun mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya sebagai laba-laba. Mio juga tertarik dengan apa yang dilihat oleh Chia pada diri Makoto. Kemudian, Mio juga memberikan sedikit info kepada Hibiki bahwa Makoto adalah orang yang menghadapinya sendirian ketika Makoto baru 2 minggu berada di dunia itu. Hibiki pun berpikir bahwa itu tidaklah mungkin. Hibiki berpikir itu berarti bahwa Makoto telah memiliki kekuatan gila itu sejak awal tanpa ada hubungannya dengan Dewi. Pada saat Hibiki memikirkannya, Mio pun melebur dan menghilang pergi. Di tempat lain, sambil melihat tangannya yang terluka, Makoto menyuruh Lime untuk menyerangnya tanpa ragu. Dia masih penasaran dengan kecepatan yang dimiliki oleh Hibiki sehingga dia ingin mencobanya terhadap Lime. Lalu dengan sedikit khawatir, Lime pun mengambil katananya di tangannya dan menghunuskannya kepada Makoto. Dia membungkukkan kaki sambil menurunkan posturnya dan menggenggam katana di tangan kanannya dengan bilah menghadap ke atas. Makoto pun mengaktifkan magic armornya. Lalu kemudian, Lime menendang tanah dan mendorong kekuatan ke katananya. Kekuatan yang diperkuat pun menyatu ke dalam katana dan mencoba menembus magic armor si Makoto. Tapi, katana Lime berhenti di tempat yang sedikit terpisah dari Makoto. Tidak sampai di situ, Lime melepaskan tangan kanannya dari pegangan dalam sekejap dan mendorong ujung pegangan itu. Tapi, magic armor tidak pecah. Katana Lime sedikit bergetar dan bilahnya pun pecah berkeping-keping. Namun, mereka tidak mempermasalahkannya karena selama pegangannya masih ada, pedang itu akan beregenerasi dengan cepat. Setelah itu, Lime dan Makoto pun melanjutkan analisis mereka tentang kemampuan Hibiki. Kemudian Mio pun datang. Sambil menenangkan dirinya, Mio meminta penjelasan kepada Lime tentang apa yang terjadi. Mewakili Lime, Makoto pun menjelaskan bahwa mereka sedang melakukan pengujian. Lalu, Makoto juga menyuruh Mio untuk menyerangnya dengan kipas pengiris kebanggaannya. Kemudian dengan kipas lipatnya, Mio pun menembakkan serangannya. Lalu, Makoto pun membalasnya dengan Skyling Fan. Setelah itu, Mio mengarahkan kipas lipatnya yang tertutup ke arah Makoto dan mengayunkannya. Makoto pun menerima gelombang serangan dari Mio yang memiliki tingkat kekuatan yang berbeda dengan magic armornya. Dan setelah melanjutkannya sampai rusak, Makoto pun mengucapkan terima kasih kepada Mio dan tesnya pun telah selesai. Makoto menyuruh Mio untuk menyerangnya karena Mio memiliki serangan yang hampir sama dengan Hibiki. Lalu kita berpindah scene ke percakapan antara Pangeran Joshua dan Hibiki. Mereka sedang membahas janji yang dibuat Joshua kepada Makoto tentang izin perusahaan Kuzunoha untuk berdagang di wilayah itu. Breda juga ada di sana, tapi dia belum bergabung dalam percakapan. Hibiki pun menanyakan pendapat Joshua tentang bagaimana mereka harus berhubungan dengan Kuzunoha mulai sekarang. Walaupun Joshua menilai Kuzunoha dapat menjadi ancaman bagi sisi tertentu, namun dia ingin membangun hubungan yang menguntungkan dengan mereka. Itu terbukti saat pekerjaan rekonstruksi yang dikerjakan Kuzunoha dapat selesai lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Tapi, ada beberapa poin yang membuat Hibiki ragu. Salah satunya adalah Makoto yang tidak tertarik pada perang yang sedang terjadi di dunia saat ini. Selain itu, meskipun dia adalah kepala kekuatan yang dapat dianggap sebagai sebuah negara, tapi dia tidak memiliki niat untuk mendapatkan lebih dari apa yang dia lihat secara pribadi. Makoto juga tidak memiliki diskriminasi terhadap demi-human, sehingga kemungkinan besar akan menjual barang-barangnya bahkan kepada ras iblis, sehingga itu membuat Hibiki khawatir. Karena itu menciptakan peluang bagi ras iblis untuk mendapatkan dukungannya, sedangkan mereka belum mampu memastikan posisi di Kuzunoha. Setelah melalui pertimbangan yang panjang, akhirnya Joshua menyerahkan keputusan tentang Makoto ke tangan Hibiki. Walaupun begitu, Joshua tetap ingin melanjutkan hubungan yang telah terjalin bersama Kuzunoha selama tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Pembicaraan mereka pun selesai dan Hibiki pun segera pergi. Saat Breda juga hendak meninggalkan ruangan mengikuti Hibiki, dia pun dipanggil oleh Joshua dan ingin berbicara kepadanya. Karena Hibiki sekarang sudah pergi, Breda pun kembali untuk bicara dengan saudaranya dan duduk dengan cara yang sedikit kasar.
Joshua menyuruh Breda untuk memikirkan tentang menjadi penerus tahta ayah mereka. Tetapi Breda menegaskan bahwa dia telah memutuskan untuk menjadi perisai Hibiki sebagai seorang kesatria. Jadi, dia tidak akan mengganggu Joshua untuk masalah tahta. Namun di sini, Joshua merasa dirinya tidak cocok untuk menjadi penguasa sehingga dia menyerahkan peran itu kepada saudaranya si Breda. Breda pun mencoba untuk mengakhiri percakapan itu dengan mengatakan kata yang sama. Sambil menyela kata-kata Breda, Joshua pun berteriak sambil memukul meja dan suara keras pun bergema di tempat itu. Lalu, Joshua pun memberi pengertian kepada kakaknya bahwa sekarang Hibiki sudah berada di wilayah yang tidak bisa dikejar oleh orang normal sehingga Breda sudah tidak mungkin menjadi tameng Hibiki lagi. Yang bisa Breda lakukan hanyalah menjaga pendeta dan Woody. Setelah menonton pertarungan tiruan Makoto, Joshua cukup memahami bahwa kekuatan Hibiki sudah melampaui garis normal. Dia jelas memiliki kekuatan yang berbeda dari seorang petualang yang kuat. Hal yang sama juga berlaku untuk Makoto. Jelas bahwa itu adalah dimensi yang berbeda dari kekuatan terlatih Breda. Saat Breda bertanya maksud dari perkataan Joshua, Joshua pun mengatakan bahwa kakaknya itu hanya akan menjadi belenggu bagi Hibiki pada waktunya. Sebelum itu terjadi, Joshua menyarankan Breda untuk membantunya dalam politik, sehingga jika peperangan meluas maka Breda memiliki kekuatan yang cukup sebagai Raja Limia untuk menjadi kekuatan Hibiki. Lalu Breda pun bertanya, jika dia meninggalkan parti Hibiki, apakah sudah ada orang yang akan menggantikannya melindungi Hibiki? Joshua pun menjawabnya, ada, dan mereka akan bertemu setelah perusahaan Kuzunoha pergi. Breda pun kehilangan kata-kata dan tercengang oleh sikap keras adik laki-lakinya yang belum pernah dilihat sebelumnya. Saat malam, setelah menyelesaikan rencananya hari itu, Makoto pun telah kembali ke kamarnya dan menghabiskan waktu senggang dengan Lime. Mereka membicarakan tentang rekonstruksi kota yang sedang berjalan dan kemungkinan serangan lanjutan dari ras iblis. Untuk masalah peperangan, Makoto pun mengatakan jika itu terjadi, maka dia akan pindah. Karena dia tidak tertarik dengan perang dan tidak ingin berpartisipasi juga. Lalu Lime pun mempertanyakan maksud Makoto dengan pindah. Makoto menjawabnya bahwa dia akan mencoba menyelamatkan senpainya atau si Hibiki. Kemudian tiba-tiba Lime memberitahu Makoto bahwa seseorang telah datang. Setelah beberapa saat, ketukan pun terdengar dari pintu. Itu adalah Hibiki. Hibiki datang untuk meminta Makoto menemaninya sebentar. Setelah Makoto menyanggupinya, mereka pun pergi. Lalu, mereka pun berhenti di suatu tempat dan saling berhadapan. Mereka berada di bagian kastil, di koridor di mana mereka dapat dengan mudah melihat semua tanah di sekitar kastil. Nah, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Cukup menarik juga ya untuk diikuti. Sebentar lagi sepertinya pertarungan yang epik akan terjadi. Karena beberapa chapter ke depan, Makoto dan yang lainnya akan pulang dari Limia. Nah, setelah itu kalau nggak salah, dia akan pergi ke kuil dewa dan akan menantang Dewa Samal di sana. Gue kasih bocoran sedikit deh. Jadi tuh begini ya. Peristiwa tersebut terjadi ketika Makoto dimarahi oleh Dewa Samal yang juga ikut menghina orang tua Makoto. Makoto pun langsung sangat murka setelah mendengar penghinaannya. Kemudian Makoto menyerang Dewa Samal dan mengatakan perang terhadapnya. Setelah dipojokkan oleh Makoto, Dewa Samal melarikan diri ke dimensinya dengan pemikiran bahwa ia bukan tandingan Makoto. Namun, Samal kemudian diseret kembali oleh Makoto. Bahkan pada saat itu, Samal tidak dapat memikirkan apapun ketika Makoto menyiksanya. Tomoe dan Shiki serta para pengikutnya pun tidak dapat mempercayai ketika mereka melihat sisi Makoto yang satu ini. Makoto terus menghajar Dewa Samal dan menghujaninya dengan anak panah dari bawah hingga membuat Samal tidak dapat berbicara lagi. Karena hal inilah membuat berita dari mulut ke mulut tersebar dan semakin banyak orang percaya mengikutinya dan menjelaskan bahwa Makoto memiliki kekuatan yang cukup untuk menginjak-injak seorang dewa. Nah, begitulah untuk bocorannya. Jadi tungguin aja di chapter ini. Mungkin sisa berapa chapter gitu deh. Oke, sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Sampai jumpa.